Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah 1, apakah KPU juga memverifikasi adanya ijazah SMA 6 yang kemudian di situ masih tertulis SMPP, betul SMPP, karena namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, tapi ada dalam kurung SMA 6 gitu. Padahal SMA 6-nya itu belum ada di tahun itu. Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian, jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan? Nah, sama seperti ketika Pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami catatkan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah sini dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari bupati wali kota Solo. Kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian menggunakan data yang pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi diverifikasi ulang ya. Tapi sekali lagi KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan, tidak melakukan verifikasi. Ada jawaban nggak, Mbak? Boleh tanya Pak Ilham. Ada jawaban nggak terhadap kemarin Dr. Taufik yang kemudian melakukan gugatan itu mengecek kepada KPU, ternyata data-data Pak Jokowi itu nggak ada semua, gitu, kosong gitu. Wah, kalau dalam masa sekarang saya tidak tahu. Nah, tapi ketika saya terus terang kami bertanggung jawab di pemilu 2019, data itu kami pampang. Dan itu masanya Mas Ilham waktu itu ya. Dan itu di masa kami. Nggak tahu di masa sekarang, saya tidak tahu. Gitu. Ya. Kalau Prof Komar, apakah ini masih harus jadi soal administrasi ini jadi pintu masuk lebih dalamnya lagi polemik soal ijazah Pak Jokowi? Gini, yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi si presiden itu udah milik bersama, milik bangsa. Jadi kalau toh rakyat ada yang mempertanyakan, persoalkan, itu bagus-bagus saja. Dan Pak Jokowi tidak perlu tersinggung karena dia milik rakyat. Namun saya juga membela hak dia. Kalau sudah berlebihan merasa tersinggung, dia punya hak untuk membela diri. Gitu. Sebagaimana kalau saudara lain juga punya masalah, dia juga punya hak untuk mempertanyakan. Setuju, Prof. Jadi masing punya hak. Disinilah nanti lembaga polisi atau pengadilan yang kemudian mengolah proses. Tapi hak masing-masing itu harus dijaga. Jadi saya membela Pak Jokowi sekaligus juga saya membela hak Anda. Etika berkomunikasi, bernegara, bermedsos ini yang perlu kita jaga. Sebab sekarang semakin liar, semakin kacau. Jadi menurut Prof akan lebih etis kalau ini memang prosesnya berlangsung hingga ke pengadilan. Oh iya, bagi saya ini bagus. Dan hati-hati dengan orang-orang yang sengaja mengaco, mengobo-obo, mempermainkan hoak. Karena selalu ada penumpang gelap setiap isu-isu itu. Ini yang perlu ada pendidikan politik bagi rakyat. Jadi meskipun pasalnya yang jadi persoalan kan pencemaran nama baik dan fitnah, ada atau tidaknya fitnah dan pencemaran nama baik itu harus dibuktikan di pengadilan, begitu ya Prof? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Prof Komarudin tadi. Warga negara, Mas Yakub, artinya ya kalau sekarang Anda siap untuk membongkar buktinya di depan penyelidik, sudah dibuka itu ijazah, semua bukti-bukti yang dipunyai oleh Pak Jokowi? Iya, sudah diberikan. Kemarin juga sudah Pak Jokowi membawa langsung, karena kami juga sudah menduga akan diminta, sudah dibawa langsung ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Semua sudah diperlihatkan secara jelas. Sudah diperlihatkan secara jelas, apa yang jadi masalah lagi, Mas? Agak lucu juga sebenarnya, karena kan baru pelaporan pertama, baru LP, baru di BAP, nggak apa-apa kalau itu untuk. Tapi kan petugas yang memeriksa bukan petugas forensik, jadi paling dia hanya melihat semacam wartawan yang di Solo yang ditunjukkan itu, dia tidak bisa memiliki arti apa-apa. Justru yang diperlukan, Mas Yakob, kemarin itu kalau saja di situ cukup misalnya diterima, oke cukup ya.